Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bambang Edi dalam bahasan tentang rahasia sehat dan langsing. Izinkan saya kali ini akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan video saya yang terakhir, yaitu resep 3J, ya, jenis, jumlah, dan jadwal. Maksudnya bagaimana toh itu? Kalau snack masuk gimana? Nah, kalau snack itu masuk juga dalam 3 hal itu. Jadi jangan makan terpisah. Jadwal snack masuk pada salah satu jadwal itu. Jadi misalnya jam 9 dianggap snack boleh. Jam 3 sore dianggap snack boleh. Jumlahnya bagaimana? Jenis dan jumlah ikut rumus yang sudah saya jelaskan itu. Yaitu dengan memperhatikan indeks glikemik dan beban glikemik. Indeks glikemik itu adalah kecepatan suatu karbohidrat untuk diubah menjadi glukosa. Ya, paling tinggi tentu adalah glukosa itu sendiri 100%. Nasi sangat tinggi ya. Lalu beban glikemik adalah kandungan karbohidrat di dalam satu porsi makanan, jadi atau buah. Nah, itu seperti itu penjelasannya. Lalu nanti kita akan berikan contohnya ya tentang indeks glikemik dan beban glikemik dan penerapannya serta makanan dan buah apa yang saya anjurkan. Silakan disimak. Yo, sekarang kita bahas dulu tentang buah-buahan ya. Buah-buahan banyak kok yang aman bisa kita konsumsi, namun tetap memperhatikan indeks glikemik dan beban glikemiknya. Indeks glikemik itu adalah angka yang menunjukkan kecepatan karbohidrat itu akan diubah menjadi glukosa. Jadi makin tinggi tentu makin jelek. Yang kedua, beban glikemik adalah menunjukkan kandungan karbohidrat dalam satu porsinya. Satu porsinya ya porsi umum, misalnya 100 gram atau satu buah dan sebagainya. Umumnya begitu ya. Kita ambil contoh ya. Yang rendah itu indeks glikemiknya contohnya adalah apokat. Nah, apokat itu indeks glikemiknya hanya 15. Ini buah terbaik ya untuk kita ya. Hanya 15. Dan menariknya, apokat itu juga mengandung kalori yang sangat tinggi, sekitar 300 kilokalori sampai 320-an dalam satu buahnya, sehingga sangat mencukupi untuk digunakan sebagai pengganti sumber karbohidrat. Sementara itu kandungan lemaknya juga bagus sekali ya, kandungan lemak yang bagus. Lalu kandungan karbohidrat yang lain itu serat yang tinggi, yang gula itu berupa gula itu sangat rendah, hanya sekitar 1,5 gram. Yang lain adalah berupa karbohidrat serat. Lalu buah yang bagus apalagi? Buah pir boleh 38 indeks glikemiknya. Apel juga 38 ya. Plum itu 24, makanya plum juga dikenal sebagai buah untuk diet ya. Lalu jeruk bali juga bagus kok, 25 indeks glikemiknya, dan banyak kandungan vitamin C dan banyak cairannya. Jadi menambah cairan untuk diet dan nambah vitamin C, sementara gulanya rendah dia. Stroberi juga 41 indeks glikemiknya ya, dan beban glikemiknya juga rendah. Bagaimana dengan pepaya? Pepaya itu indeks glikemiknya 54, jadi termasuk pas batas itu 54. Namun beban glikemiknya 13,7. Jadi kalau makan pepaya ya kira-kira setengah sampai 3/4 on saja, jangan banyak-banyak, masih aman insya Allah. Sementara semangka itu indeks glikemiknya tinggi loh, 72. Tapi dia beban glikemiknya rendah, hanya 7,5. Jadi kalau hanya makan satu mangkok semangka ya, atau beberapa potong saja ya insya Allah masih aman, dia banyak cairannya juga. Tapi awas, hati-hati dengan mangga. Mangga itu indeks glikemiknya 56.
dan beban glikemiknya 28. Jadi kalau makan mangga itu ya sekedar icip-icip saja. Pisang juga tinggi loh, indeks glikemiknya tinggi, karbohidratnya tinggi ya. Jadi kalau makan pisang jangan banyak-banyak, sekedar tombo pengen. Kalau saya sih daripada sedikit ya pisang nggak usah saja ya, sekali-sekali dan hanya sepotong, tidak sampai 10 senti panjangnya yang dimakan kalau pisang mas kecil itu ya. Ya ini contoh buah-buah. Lalu nanas itu tinggi 56 ya indeks glikemiknya. Jadi bukan tinggi ya, artinya sedang ya. Jadi nanas juga saya hindari kecuali hanya sekali-sekali dan sedikit saja. Bagaimana dengan sayur? Sayur itu rata-rata oke bisa kita makan ya. Asparagus, brokoli, timun, bayam, lettuce itu termasuk yang sangat aman untuk kita konsumsi ya. Wortel bagaimana? Wortel indeks glikemiknya 39 dan karbonya juga agak banyak. Jadi ya dia boleh, tentu boleh ya makan sop ada apa namanya wortelnya kita makan aja. Tapi jangan banyak-banyak ya. Kentang, nah kentang itu termasuk yang tinggi loh. Itu indeks glikemiknya 61 sampai 80 tergantung cara masaknya ya. Ubi ungu itu 26 sebenarnya. Namun dia karbonya cukup tinggi ya. Kalau nasi berapa? Nasi putih itu 64 indeks glikemiknya. Jadi ya sangat tinggi. Maka nasi putih saya sudah tinggalkan ya. Lalu karbohidratnya juga tinggi sekali. Satu porsi nasi itu karbohidratnya sekitar 200 kalorinya sekitar 200 kilokalori dengan karbohidrat sekitar 50 ya 45 sampai 50. Jadi kalau kita mau makan hanya 10 gram ya paling hanya 1/5 piring. Nah, udah lupakan saja lah, nggak usah sekalian ganti dengan yang lain ya. Yaitu contoh ya. Jangan lupa ya minuman-minuman juga banyak yang tinggi karbohidratnya dan indeks glikemiknya. Es krim itu indeks glikemiknya 61 ya. Jadi ya jangan makan es krim lah ya, icip-icip sekali-sekali enggak apa-apa dan hanya sesendok 2 sendok, tombok kangen aja ya. Lalu kalau minuman bagaimana yang lain? Susu whole milk itu 27 indeks glikemiknya, tidak tinggi. Tapi lihat perhatikan juga, awas beban glikemiknya tinggi, jadi seberapa boleh, saya tidak anti susu tapi berapa banyak yang bisa kita minum ya. Yogurt lebih aman, indeks glikemiknya hanya 14, terutama tentu saja yogurt yang plain, yang tanpa gula dong ya. Lalu susu kedelai juga indeks glikemiknya 30, jadi boleh kita makan, boleh kita minum ya. Tapi tentu dilihat lagi, kalau kita pakai yang kemasan bisa dilihat berapakah karbohidrat yang terkandung dalam satu kemasannya. Itu literasi gizi yang perlu kita kembangkan ya. Ini sebagai contoh saja, mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, mudah-mudahan jelas ya yang saya sampaikan ini. Selamat menjalankan diet dengan penuh kedisiplinan namun juga enjoy. Snack silahkan dimakan, segenggam kacang sangat aman ya. Kuaci enak dan aman. Yang lain-lain silakan. Nanti kalau perlu kita bahas khusus tentang snack, bagaimana cara milih snack yang lebih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.